Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Edukasi Kecintaan RSUD Kota Bogor. Bersama saya, Farhan Ahmad Najmi, menjadi moderator untuk hari ini. Dan untuk pembicara hari ini ada dua orang yang sangat hebat. Yang satu ada Dr. Sari, selaku Wakil Direktur RSUD Kota Bogor, dan juga ada Dr. Indra, selaku sebagai spesialis jantung paru di RSUD Kota Bogor. Hari ini kita akan membicarakan tentang ada yang namanya Jasuke, jantung sumber kesehatan, bersama aplikasi yang nama aplikasinya keren, namanya Palma. Ini kita akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Palma, bagaimana cara menggunakan aplikasi Palma, dan juga kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri sakit jantung pada masyarakat yang seringkali masyarakat mengenal dengan angin duduk. Sebenarnya itu bukan angin duduk, melainkan itu adalah sakit jantung ya. Untuk pembicara pertama kita langsung saja ke dokter spesialis jantung kita, yaitu Dokter Indah. Dipersilahkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Farhan sudah mempersilahkan atas waktunya. Terima kasih juga pada Bu Wadir sudah berkesempatan hadir di sini. Intinya di sini yang ingin saya tekankan, kenapa ini acara kita kali ini sebenarnya juga berdekatan juga dengan acara Hari Jantung Sedunia, World Heart Day, seperti yang ditulis di berbagai tulisan di atas ya, Hari Jantung Sedunia. Ya, ini kita setiap tahun memang kita peringati karena kita kembali lagi mengingat bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit yang memang kalau bisa dibilang number one killer ya, atau pembunuh nomor satu, dan itu hampir di 10 tahun terakhir itu tidak bisa keluar dari nomor 10 pertama dari pembunuh yang memang tingkat mortalitasnya tinggi, tingkat kematiannya tinggi, penyakit yang tingkat kematiannya tinggi. Nah, sebelum kita nanti kemudian kita membahas mengenai fitur Jasuke, jantung sumber kehidupan, kita sebenarnya perlu tahu sebagai masyarakat awam ya. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu sebenarnya serangan jantung. Ya, serangan jantung sebagaimana yang kita ketahui, kalau bahasa awamnya itu kita sering mengenal angin duduk ya, terserah mau apa aja istilahnya, yang jelas serangan jantung. Ciri-ciri serangan jantung yang perlu diketahui oleh para masyarakat awam yaitu adalah nyeri dada. Nyeri dada biasanya di tengah, kemudian agak ke kiri, dan biasanya orang-orang mengatakan seperti diremas. Ya, diremas. Ada juga yang mengatakan seperti ditekan. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan seperti ditindih, panas, dan tidak jarang rasa nyeri dada ini biasanya menjalar. Ada yang menjalarnya ke leher, kemudian ada yang menjalarnya sampai ke rahang, ke lengan sebelah kiri, ya, bahkan hingga ke punggung. Nah, nyeri dada ini biasanya merupakan gejala yang khas untuk penyakit jantung, begitu. Tapi ada beberapa tanda yang tidak khas memang yang pada pasien itu sering terjadi. Pada pasien saya mungkin banyak juga yang mengalami hal ini, seperti misalnya keringat dingin, gitu. Keringat dinginnya nggak hanya tanggung-tanggung, keringat dinginnya bahkan sampai bajunya basah. Ya, bajunya basah sampai ganti lagi masih basah lagi, begitu. Terus kemudian tidak jarang juga ada yang mengatakan nyeri ulu hati sampai bagian atas ini nggak terbakar rasanya, ada yang seperti itu. Nah, ini kita perlu memang agak sedikit harus sedikit teliti dalam membedakan bagaimana nyeri dada yang memang disebabkan karena jantung atau nyeri dada yang bukan karena jantung. Terkadang memang masyarakat masih bingung, ini nyeri dada jantung ini apa berkaitan dengan nyeri lambung, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, nyeri lambung ini kadang-kadang apa ini ada kaitannya dengan nyeri dada, begitu. Tapi sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Tetapi nyeri jantung sendiri, nyeri dada sendiri yang berkaitan dengan serangan jantung memang bisa kadangkala
memiliki manifestasi atau memiliki penampakan seperti nyeri ulu hati. Tapi pada pasien-pasien nyeri dada ini yang dikaitkan dengan jantung biasanya tidak hanya nyeri ulu hati, tapi juga disertai dengan sesak. Ya, sesak yang berat biasanya, hingga pasien itu terkadang kalau diminta bagaimana Pak rasanya, sampai tidak bisa mendeskripsikan karena saking beratnya. Itu adalah ciri-ciri yang perlu kita waspadai. Mungkin bukan secara langsung ya kita mengalami, mungkin orang dekat kita atau mungkin keluarga kita itu bisa menderita hal ini, dan kita harus waspadai terutama pada pasien-pasien yang memang sebelumnya atau pada orang-orang yang sebelumnya sudah ada faktor risiko penyakit jantung. Nah, faktor risiko penyakit jantung mungkin lebih dibahas lagi berikutnya ya. Faktor risiko penyakit jantung kita udah tahu tuh yang namanya faktor risiko seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kolesterol tinggi, ya. Itu pada pasien-pasien yang memang sebelumnya ada riwayat hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kolesterol tinggi, itu harus hati-hati juga bila mengalami gejala-gejala tadi gitu. Dia akan lebih cenderung kemungkinannya tinggi kalau misalnya pasien-pasien jantung itu terkena gejala tadi. Oh, ini berarti kemungkinan besar adalah jantung dibandingkan orang-orang misalnya katakanlah umur 28 ke bawah atau 30 tahun ke bawah kemudian nyeri dada ya tanpa ada faktor risiko, bisa jadi malah bukan jantung, malah mungkin dari organ-organ lain malah bisa. Nah, itu yang harus kita waspadai tentang nyeri dada ini. Ya, sebenarnya serangan jantung itu sendiri atau nyeri dada itu sendiri kalau dibilang mendadak sih kayaknya sepertinya tidak mendadak, karena mestinya sebelumnya nyeri dada ini sebelumnya sudah ada gejala. Cuman terkadang orang-orang mengabaikan ya, nggak mengakui kalau ini adalah nyeri dada. Kadang-kadang masih denial ya, masih tidak mengakui, atau bahkan nggak pernah. Saya mengalami sesak nggak pernah lah, karena dia merasa sehat sebelumnya. Ini sebelumnya sehat, jadi nggak jarang juga pasien yang datang atau keluarga pasien yang mengatakan ke saya ini sehat kok dok, sebelumnya ngobrol bicara biasa gitu. Saya mungkin aja hal ini terjadi. Kadang-kadang pasien itu memang tidak pernah mengalami gejala karena dia tidak pernah periksa. Tidak pernah cek darah, ya, tidak pernah cek tensi, bahkan tidak tahu tensinya berapa, tahu-tahu mengalami serangan jantung, dan itulah yang kita kenal selama ini mendadak, ya, karena dia tidak tahu kalau sebelumnya memang sudah ada faktor risiko, gitu. Jadi pada masyarakat yang memang sebelumnya sudah mengalami faktor risiko, nah ini harus berhati-hati dicamkan untuk mengenai gejala-gejala ini ya, karena penyakit jantung itu sendiri timbul dari penyempitan, biasanya penyempitan pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang memang memberi makan jantung. Kalau penyempitan pembuluh darah ini nantinya memang ada beberapa tingkatan dari yang memang hanya penyempitan sampai penyumbatan total. Nah, penyumbatan total ini yang nantinya memang kita kalau di penyakit jantung itu sangat bekerjaan dengan waktu, ya. Waktu yang terlalu lama dalam menolong pasien, tingkat keselamatannya pun juga di sini akan dipertaruhkan. Ya, nggak hanya cuman kadang-kadang pasien ketika sampai di rumah sakit masih berpikir kita tolong dengan obat ini, obat itu, masih berpikir nunggu keluarganya, itu juga masih mengakibatkan penundaan ya, penundaan ini padahal penyakit jantung itu sangat erat kaitannya dengan waktu. Semakin cepat waktu ditolong, tingkat keselamatan semakin tinggi, atau mungkin tingkat kerusakan di jantungnya akan semakin rendah gitu. Seperti itu. Jadi memang bagi masyarakat ya, terutama yang keluarganya ada faktor risiko ya, seperti tadi kolesterol, kemudian diabetes dan lain-lain, memang kalau memang keluarganya merasakan nyeri dada, segera diperiksa ya, paling enggak sebelumnya mestinya ada riwayat nyeri dada tuh, cuman memang tidak pernah bilang atau tidak pernah mau mengaku seperti itu. Jadi memang harus segera
periksakan walaupun ketika itu memang sudah tidak nyeri. Nah, kadang-kadang udah nggak sakit kok, ya udah nggak sakit sudah nggak mau dibawa ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Padahal biasanya itu merupakan tanda awal, ya tanda awal yang bisa muncul pada pasien atau pada seseorang yang memang akan serangan jantung. Nah, kalau hal ini bisa kita cegah, ya waktunya itu lebih awal kita menolong pasien itu, ya tingkat keselamatan, tingkat kerusakan jantung atau mungkin mortalitas kematian pasien itu akan semakin rendah, ya karena kaitannya dengan kecepatan tadi penolongan, ya untuk memulihkan peredaran darah tadi, seperti itu. Kurang lebih memang seperti itu. Kalau masalah obat, ya memang nantinya ketika masuk ke rumah sakit memang bermacam-macam, ya yang akan diberikan. Ada yang pengencer darah, ada yang mungkin kolesterol, ya sampai mungkin kalau memang ada indikasi ke arah hampir kateterisasi atau pemasangan ring jantung, itu nantinya akan ditawarkan kepada pasien. Jadi tidak akan kemudian pasien itu tidak mendapatkan informasi, tapi paling tidak sudah ada gambaran, ya paling tidak dengan podcast ini sudah ada gambaran kira-kira nyeri dada seperti apa yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Penjelasan yang luar biasa, ya. Bagi masyarakat, hati-hati yang punya resiko darah tinggi, kencing manis, apalagi pria ya yang pada merokok. Itu adalah salah satu dari faktor resiko serangan jantung. Yang tadi sudah dijelaskan Dokter Indra, itu hati-hati pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko tersebut. Kalau ada nyeri dada, jangan abaikan. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang aplikasinya. Bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Palma ini? Bagaimana kita menggunakan panic button pada aplikasi Palma ini? Nah, ini kita semua akan dijelaskan langsung oleh Wakil Direktur RSUD Kota Bogor. Dipersilakan Dokter Sari. Ya, terima kasih banyak Dokter Farhan. Ya, RSUD Kota Bogor saat ini memiliki aplikasi yang bernama aplikasi Palma. Saat ini aplikasi Palma sudah diunduh oleh sekitar 2.600 masyarakat di Kota Bogor dan sekitarnya. Sangat menguntungkan sekali bila Bapak dan Ibu mengunduh aplikasi kami, karena ada banyak manfaat yang dapat didapatkan di aplikasi ini. Salah satu layanan terbaru kami adalah yang akan kami luncurkan di sekitar pertengahan bulan depan adalah fitur Jasuke. Kami tidak membangun aplikasi baru, tapi kami menanamkan atau menambah manfaat dari aplikasi Palma dengan fitur Jasuke. Mungkin Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sudah mengenal Jasuke. Selama ini Jasuke itu apa sih? Jagung, susu, keju gitu ya. Tapi di RSUD Kota Bogor ada Jasuke yang lain, yaitu jantung sumber kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa jantung yang berdetak. Nah, aplikasi Palma sendiri ada banyak manfaatnya. Memang semua fitur yang ada di aplikasi Palma akan bertahap kami lakukan akan kami manfaatkan. Artinya fitur-fitur yang tersedia ada beberapa memang yang belum kami aktifkan. Tetapi ada banyak fitur yang bisa kita lihat di aplikasi Palma, yaitu telemedicine, ada panic button, ada reservasi BPJS. Reservasi BPJS sudah bisa digunakan ya. Kemudian ke depan juga akan ada home care, kemudian akan ada dokumen klinis yang nanti dapat diakses oleh user atau masyarakat pengguna aplikasi ini. Boleh selanjutnya? Nah, ada rangkaian dari alur fitur panic button ini, ya. Jadi ketika di masyarakat aplikasi ini, fitur Jasuke ini kami khususkan untuk masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mungkin juga memiliki rekan-rekan yang sudah almarhum atau almarhumah karena serangan jantung.
Aplikasi ini adalah upaya RSUD untuk melakukan persiapan pre-hospital dengan lebih baik. Kita mengejar golden time atau waktu yang sangat berharga pada tata laksana serangan jantung ini. Jadi, ketika nanti di masyarakat ada yang merasakan gejala seperti tadi Dokter Indra sudah sampaikan, gejala awal dari serangan jantung di mana nyeri dada, kemudian sesak, gitu ya. Nah, boleh nanti tekan dari fitur panic button tersebut ya, ditekan, kemudian itu akan terhubung dengan dokter-dokter kami yang sedang berjaga di IGD. Nanti di setiap shift jaga, baik pagi, siang maupun malam, akan ada satu dokter dan satu perawat yang khusus untuk menangani pasien-pasien serangan jantung. Sesudah menghubungi panic button, maka akan terhubung dengan dokter kami yang di IGD. Kemudian dokter kami akan melakukan tanya jawab, anamnesa untuk memperkirakan benar nggak nih arahnya adalah ini serangan jantung. Ketika dokter sudah mengiyakan bahwa kemungkinan besar ini adalah benar serangan jantung, maka dokter kami akan menghubungi ambulans dan ambulans akan melakukan penjemputan dengan didampingi oleh satu orang perawat. Kemudian keluarga atau pasien yang ada di rumah akan bisa memantau pergerakan ambulan kami. Ketika nanti ambulans sudah tiba di rumah pasien, maka pengemudi kami akan melakukan verifikasi. Caranya kami akan scanner barcode yang muncul di HP yang tadi dipergunakan untuk menghubungi dokter kami. Kemudian dilakukan verifikasi. Sesudah itu pasien akan dilakukan evakuasi dan selama di perjalanan perawat kami akan melakukan pengisian SOAP, lakukan koordinasi dengan IGD kami bagaimana kondisi pasien yang ada. Sesudah sampai di IGD, maka pengemudi kami akan melakukan finalisasi atau mengakhiri tugas dengan melakukan penyerahan pasien kepada dokter yang berjaga. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast hari ini, mungkin layanan ini belum bisa kami buka untuk area yang luas. Kami masih mengutamakan di area sekitar Kota Bogor. Mengapa? Karena keterbatasan ambulans pada saat ini. Kami baru memberdayakan ambulans yang ada di RSUD Kota Bogor, tapi alhamdulillah Dinas Kesehatan Kota Bogor pun menyatakan kesiapannya untuk juga bersama-sama melakukan kegiatan persiapan pre-hospital ini. Ketika nanti semua ambulan yang ada di kota ini sudah bisa berkontribusi, maka kami akan membuka area yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan dengan adanya layanan baru ini, maka pasien-pasien yang terkena serangan jantung dapat tertangani dengan lebih baik dan datang ke rumah sakit juga dengan tata laksana yang baik. Begitu ya harapan kita semua ya, Dokter Indra ya, Dokter Farhan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira ini merupakan suatu terobosan ya Bu Wadid. Soalnya memang kita di jantung itu memang kita bekerja dengan waktu seperti yang saya bilang tadi, time is muscle. Kalau kita semboyannya di jantung itu mesti time is muscle. Bukan jadi money, ya? bukan money. Muscle itu sama berharganya dengan money, mungkin bahkan lebih berharga. Gitu. Terkadang ada banyak orang yang bertanya, pasien terutama, "Dok, sini saya sampai kapan ya diobatinya?" Kadang-kadang atau mungkin bertanyanya gini, agak beda. "Dok, bisa sembuh nggak sih penyakit jantung itu?" Ya, kalau mau kita bilang sembuh ya tergantung dari penanganan awalnya. Kalau dari penanganan awalnya, ketika penanganan awal itu mungkin cepat ditangani, oleh karena itu memang ini memang aplikasi terobosan yang luar biasa bagus, di mana bisa mempersingkat waktu pre-hospital sehingga penanganannya bagus. Harapannya ketika memang waktu penanganan awal delaynya atau tundanya itu rendah, ya kerusakan otot jantung akan sedikit. Iya, betul. Kalau kerusakan otot jantung sedikit, otomatis ketika habis kateter mungkin diperiksa baik menggunakan treadmill atau menggunakan echo,
mungkin akan lebih bagus atau mungkin hampir mendekati normal gitu. Jadi kalau dikatakan sembuh, kalau misalnya memang penanganan awalnya tepat, cepat ya, memang kedepannya prognosis atau kemungkinan baiknya justru lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang memang telat ditangani atau mungkin telat ke rumah sakit ya. Biasanya itu Bu Wadir, memang pasien-pasien jantung itu karena denialnya masih tinggi ya, mereka kerokan dulu biasanya, kerokan dulu atau pakai apa gitu, karena mereka masih menyangka kalau ini adalah mungkin masuk angin atau apa. Nah tapi sebenarnya memang kalau tadi memang merasakan dengan gejala yang khas tadi, itu sebenarnya sudah bisa dikomunikasikan ya melalui aplikasi ini agar bisa segera mendapatkan kejelasan kalau ini adalah sakit jantung atau bukan, karena nantinya akan segera dihubungkan dengan dokter IGD tentunya ya. Ya begitu kurang lebih ya Dokter Farhan. Luar biasa, aplikasi ini tinggal hanya sekali pencet ya Dok ya, tinggal pencet panic button langsung bisa berhubungan dengan dokter yang ada di RSUD Kota Bogor ya. Baik, kembali ke Dokter Indra, mungkin ini para viewers dan para penonton Instagram maupun YouTube pada penasaran nih, gimana sih proses terjadinya penyakit jantung? Mungkin akan dijelaskan secara singkat aja. Secara singkat aja mungkin ya. Kalau proses penyakit jantung kita kenal ada yang namanya penyakit aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu proses pengapuran pembuluh darah. Asalnya ini dari penumpukan kolesterol. Ya makanya tadi kenapa kok saya menyinggung faktor risiko kolesterol tinggi, karena memang ini sebagai bahan yang mengakibatkan penumpukan kolesterol. Ya penumpukan kolesterol tadi kalau memang ternyata berlebihan itu mengakibatkan penyempitan. Nah di penyempitan itu tadi ada bagian-bagian yang sangat rawan. Bagian-bagian yang rawan. Nah bagian-bagian yang rawan ini yang mudah pecah. Ya, yang mudah pecah, yang nantinya pecahannya itu akan menimbulkan penyumbatan. Nah, yang penyumbatan ini yang kita kenal dengan namanya serangan jantung yang tipe ST elevasi ya, ST elevasi. Nah, ini tentunya kegawatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nyeri dada biasa begitu, karena kalau udah bicara masalah ST elevasi ya, serangan jantung yang parah ini hitungannya adalah nyawa. Tadi makanya semakin cepat penanganannya ya. Bahkan kalau di internasional itu sudah pakai waktu, sudah pakai waktu dari mulai awal gejala sampai bisa ditangani itu berapa lama, itu akan menentukan bagaimana nanti outcome keluarannya itu akan sebagus apa, seperti itu kurang lebih Dokter Farhan. Berarti semakin cepat tata laksananya, semakin juga ya benar hasil yang didapatkannya terlihat gitu. Ya seperti itu. Ada nggak sih tips-tips dari Dokter Indra gitu untuk mengurangi resiko terhadap serangan jantung ini? Ada nggak Dok tips-tipsnya Dok? Ya sebenarnya kalau tips-tips ya berarti tadi yang faktor risiko ya dikendalikan ya, termasuk tadi yang lupa saya sebutkan, merokok ya. Banyak sekali itu yang masih merokok, itu merupakan salah satu faktor risiko yang paling sering ya, paling sering itu yang mungkin masih ada di masyarakat. Ya, dengan cara menjauhi faktor risiko tadi, mengendalikan faktor risiko seperti kolesterol ya, bagaimana dia mengendalikan dari kolesterolnya, bagaimana dia kemudian menjaga pola makannya, olahraganya. Sepertinya kalau mengendalikan makan dan olahraga memang bagus. Cuman ada satu lagi yang harus diingat, yaitu harus check up juga. Harus check up, kita harus tahu bagaimana mungkin setelah kita pola hidup kita ubah, kemudian olahraga kita rutin ya, kadang-kadang udah semua kita lakuin tapi kita lupa, tidak check up ya, sehingga kita tidak tahu nih kolesterol kita berapa gitu, atau mungkin kita punya penyakit gula gitu. Kalau penyakit gula kan beda penanganannya ya, mungkin ada target yang harus dicapai begitu ya, termasuk itu yang harus kita tekankan juga, jangan lupa untuk check up. Ya seperti itu kurang lebih untuk saran-sarannya seperti itu. Berbicara soal sakit jantung, sering sekali ada orang yang berkata, kalau udah sakit jantung, olahraga apa aja sih yang boleh dilakukan sama orang sakit jantung gitu? Ada nggak sih olahraga yang saya sakit jantung nih, saya boleh ngelakuin olahraga apa aja gitu? Ada nggak sih Dok olahraga yang boleh dilakukan orang yang sedang mengidap sakit jantung? Nah,
Ya ini yang kadang-kadang salah ya di mata masyarakat. Kalau dia memang sedang sakit, dan belum ditangani ya jangan mendekati olahraga dulu. Kecuali ya misalnya lagi nyeri dada, habis dirawat atau lagi nyeri dada, terus mau memaksakan diri, dok saya boleh nge-gym nggak? Gitu mungkin yang sebelumnya biasa nge-gym gitu ya, boleh nge-gym nggak? Ya ntar dulu, baru aja dirawat misalnya, baru dirawat belum tuntas. Atau mungkin obat baru diminum obatnya, sudah mau olahraga ya tentunya nanti kalau untuk olahraga memang bertahap ya, mulai dari yang ringan dulu, mungkin nanti kalau sudah benar-benar dokternya memeriksa dan dikatakan aman, bertahap dulu dari yang ringan dulu, dan memang kalau olahraga kita kenal memang ada olahraga yang tipenya seperti endurance ya, kardio ya. Ada yang mungkin olahraga yang tipenya angkat beban seperti itu, mungkin lebih disarankan yang ringan-ringan itu seperti yang kardio dulu ya. Yang paling murah jalan. Nah, jalan yang paling murah ya. Yang paling murah jalan, hanya membawa diri saja sudah bisa, gitu kan. Jadi tinggal jalan santai begitu, nggak usah terburu-buru, tidak usah lihat yang lain yang tidak sakit jantung itu kok jalannya cepat, saya nggak bisa. Ya nggak usah, semua orang tiap punya masing-masing, ya punya kemampuannya masing-masing. Udah sakit, saya sering bilang ke pasien saya, ya nggak usah ngikuti yang lain, ya. Misalnya istrinya mungkin masih kuat, ya. Nah itu jangan diikutin. Kalau memang dia mempunyai segini ya segini gitu, nggak usah memaksakan diri. Yang penting memang sudah rutin ya. Kalau bisa diusahakan memang 30 menit ya, 30 menit 5 kali seminggu itu udah bagus sekali. Tapi tentunya tetap melihat kalau memang baru aja dirawat ya, baru aja pulang belum stabil ya, jangan sampai memang membahayakan justru olahraga itu seperti itu. Nanti kalau sudah dinyatakan oleh dokternya sehat ketika kontrol, maka anjurannya adalah mulai dari yang ringan dulu seperti itu. Luar biasa penjelasannya ya. Ada nggak sih dok evaluasi untuk mengetahui kesehatan jantung seseorang itu dok? Misalkan dia sudah ada riwayat jantung, terus dia pengen ngecek lagi ini jantung saya apakah sudah ada perbaikan, apakah masih ada risiko ke arah jantung lagi, ada nggak sih hal-hal yang bisa dievaluasi gitu dok dari sakit jantung tersebut gitu dok? Paling gampang memang untuk evaluasi kita medical check up. Medical check up. Paling gampang medical check up ya. Medical check up itu kan sudah di dalamnya tuh sudah mencakup darah ya, laboratorium, rekam jantung di sana. Bahkan kalau yang mungkin yang lebih lengkap bisa treadmill atau echo. Ya yang paling gampang memang kita mengetes tadi kita masih punya nggak faktor risikonya. Ya seperti diabetes. Ya diabetesnya sudah terkendali belum, yang mungkin yang para penyandang diabetes sudah terkendali belum dengan terapi. Ya kadang-kadang sudah pakai obat sudah pakai obat, sudah merasa minum obat diabetes tapi memang belum tercapai. Nah kalau belum tercapai targetnya ya tetap aja masih ada risiko gitu, masih ada risiko penyakit gula terhadap pembentukan. Ternyata memang gula itu juga efeknya ke pembuluh darah juga ada gitu. Selama gula darahnya itu masih tinggi, maka efek penyempitan pembuluh darah itu masih terjadi. Tuh contohnya ya. Kemudian kolesterol, bagaimana kolesterolnya? Nah yang perlu dicermati ternyata kolesterol orang normal ya sama orang yang memang sudah memiliki penyakit jantung itu beda kadarnya. Kalau orang normal mungkin sering di target normal rumah sakit kadang-kadang ya. Itu udah normal, tapi sebenarnya kalau penyakit jantung harus lebih di bawah itu. Gitu, seperti itu. Jadi paling gampang medical check up darah, kemudian direkam jantung, nanti dilihat rekam jantungnya memang ada risiko atau enggak gitu, nanti ketahuan biasanya. Kalau memang perlu baru naik ke treadmill dan lain-lain. Luar biasa penjelasannya Dokter Indra ya. Sekarang saya pengen nanya lagi nih ke Dr. Sari ya dok ya. Kapan fitur Jasuke ini bisa digunakan gitu dok? Mulai dari kapan gitu dok? Soalnya ini aplikasi yang luar biasa menarik ya dok ya. Bisa dijelaskan dok? Luar biasa bermanfaat nih. Iya. Ya terima kasih banyak. Fitur Jasuke sendiri kami merencanakan akan kami luncurkan di pertengahan bulan depan.
ya di bulan Oktober dok, sekitar tanggal 15 karena banyak sistem-sistem yang harus juga kami persiapkan untuk fitur ini. Jadi kita tidak sekedar meluncurkan fitur ini, tetapi fitur ini harus ditunjang oleh sistem-sistem pendukung seperti salah satunya adalah ini, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dokter Ida sampaikan, gejala apa yang nanti bisa memanfaatkan fitur Jasuke ini. Tadi kan sudah disampaikan nyeri dada dengan sesak gitu ya. Nah kemudian di internal RSUD juga kita membangun tim reaksi cepat yang terdiri dari dokter-dokter IGD dan perawat-perawat IGD. Dan kami juga membangun satu ruangan khusus, bukan membangun baru tetapi mengkondisikan satu ruangan khusus untuk tata laksana penyakit jantung. Jadi kalau kemarin mungkin yang sakit jantung belum ada ruangan khusus, tapi kalau besok yang sakit jantung ada ruangan khusus, dan ruangan tersebut harus dilengkapi pula dengan peralatannya. Ya, Dokter Indra, tentunya ya, iya. peralatannya banyak ya dokter Peralatannya Indra, ya. Apa harus aja dokter Indra dipenuhi peralatannya, coba? peralatannya. Peralatannya itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau untuk syarat, sebetulnya aplikasi Palmanya sendiri sudah dapat diunduh di Play Store. Nah, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa kami akan membuka fitur ini bertahap. Artinya mungkin di radius 4 km, di radius 5 km, di radius 6 km, karena begini, sekarang yang kami manfaatkan baru ambulansnya RSUD. Sementara yang kita kejar adalah kecepatan. Ya. Terbayang kalau misalnya yang meminta pertolongan itu ada jauh di ujung. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk menjemput pasien dan mengantar ke rumah sakit? Mungkin maksud awalnya sudah tidak terpenuhi. Jadi kami akan membuka secara bertahap radius dari layanan fitur Jasuke ini. Mudah-mudahan niat baik ini dimudahkan, dilancarkan ya. Amin. Dokter Indra, Semoga ya. ya. Seperti itu. Untuk para penonton, kalau ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari audiens ya. Sakit jantung lalu dikerok, bahaya nggak dok? Nah itu yang sering jadi bahan pertanyaan. Ada nggak sih khasiatnya atau ada nggak sih efeknya setelah dikerok gitu? Ada yang bertanya nih dok, audiens dok. Ya, memang ini salah satu warisan budaya kita, dikerok ini ya, warisan budaya Indonesia. Kalau bukan sakit jantung mungkin berpengaruh ya, maksudnya jadi enak badannya. Tapi kalau untuk pasien yang dengan sakit jantung, karena tadi kita bekerjaan dengan waktu, justru kalau dikerok ya bukan kita bilangnya juga bukan pengaruh atau enggak, justru bahaya atau enggak, karena justru akan semakin menunda. Nah, semakin menunda pasien itu mendapatkan pertolongan. Karena sebenarnya untuk dikerok sendiri ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat podcast ini, itu kalau dikerok kemudian berpengaruh langsung ke sakit jantungnya enggak berpengaruh langsung ke sakit jantung, karena secara mekanisme tadi ya, sakit jantung kan karena sumbatan di pembuluh darah koroner, pembuluh darah yang memberi makan jantung. Kalau dikerok itu kan hanya di permukaan, hanya di permukaan saja, itu tidak akan berpengaruh banyak. Kalau misalnya memang diteliti ternyata berpengaruh, itu tidak berpengaruh banyak terhadap sumbatan yang terjadi. Sumbatannya tetap terjadi di sana. Semakin lama tidak dibuka sumbatannya, maka kerusakannya akan semakin banyak. Jadi kalau ditanya, kalau untuk sakit jantung, kalau dikerok gimana dok ketika sakit jantung atau serangan jantung? Ya justru malah bahaya karena dia tidak mendapatkan pertolongan yang seharusnya. Nah kalau bagi pasien yang sebelumnya mungkin sudah dipasang ring misalnya, kalau dikerok gimana dok? Ya kita tahu kalau pasien habis dipasang ring itu mesti pakai pengencer darah, bisa 2 bisa 1. Nah dikerok itu kan selama ini kita tahu kan memang dia membuat perdarahan, ya membuat perdarahan, memang perdarahan sedikit di permukaan. Nah kalau dibayangkan aja kalau dia memakai pengencer darah, tentunya perdarahan yang dihasilkan akan semakin banyak, ya semakin merah, semakin membekas gitu. Jadi nggak hilang-hilang nantinya. Itu seperti itu kurang lebih. Jadi bukan masalah bahaya, tapi kalau untuk penyakit lain mungkin masih ada manfaatnya ya. Tapi kalau untuk yang memang kita nemuin sakit jantung, ya langsung segera
bawa gitu. Mungkin satu lagi Dokter Farhan, kalau memang kita menemukan ini yang penting juga, kalau memang kita menemukan seseorang, entah itu keluarga atau teman atau mungkin rekan atau siapa aja, tetangga ya, mengalami sakit jantung ya, kita tidak boleh panik pertama. Ya, kita harus menenangkan diri kita dulu. Pertama memang menenangkan diri kita, menenangkan pasien, dan kalau bisa memang pasien, kalau keluarga itu orang yang terkena sakit jantung itu harus dibawa ke tempat yang memang aman, kemudian lapang ya. Kalau bisa, kalau memang tadinya berdiri didudukkan ya, kalau posisi duduk disandarkan. Nah, satu catatan, kalau bisa jangan ditidurkan. Ya, karena tentunya tidur terlentang, tidur yang rendah seperti itu justru memang akan memberatkan jantung. Ya, jadi kalau bisa disandarkan aja. Jadi jangan sampai tidur. Tapi sambil memang kita komunikasi ke pasiennya. Apa pasien ini benar memang punya riwayat sakit jantung. Nah, sambil tadi kita memakai aplikasi tadi. Nah, agar segera bisa mendapatkan kejelasan ini memang apa sakit jantung apa bukan, seperti itu. Berarti kalau ada sakit jantung yang tadinya didudukkan, disandarkan, jangan dikerok. Segera pakai aplikasi Jasuke. Iya, Langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Berbicara ke Acar, pakai aplikasi Jasuke nih Dok. Ini kesiapan dari ambulansnya bagaimana Dok? Kesiapan dari ambulans kita nih Dok. Iya, jadi begini, kita kan sudah tahu nih ciri-cirinya yang sakit jantung itu seperti apa gitu. Jadi kalau memang masyarakat sudah merasa, aduh ini rasanya serangan jantung, ketika kendaraan mereka sudah siap langsung saja datang ke RSUD Kota Bogor. Artinya kita dengan fitur ini berupaya mempercepat ketika mereka tidak memiliki kendaraan. Tapi juga jangan kemudian udah ada fitur Jasuke, ini ciri-cirinya sakit jantung, kita manfaatkan dulu fitur ini. Nggak usah seperti itu, langsung saja datang ke RSUD, ke IGD RSUD. Nah, betul sekali pertanyaannya, bagaimana nih RSUD Kota Bogor kan ambulansnya terbatas. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika seluruh ambulans yang ada di kota ini bersama-sama bahu-membahu berpartisipasi di dalam fitur Jasuke ini, maka kegiatan ini berjalan menjadi lebih lancar. Jadi ketika kita merasa aduh nyeri dada, kemudian sesak, langsung datang ke RSUD Kota Bogor. Karena memang untuk saat ini seperti yang tadi disampaikan, ambulans kami memang masih terbatas Dok, tapi RSUD Kota Bogor tetap berani maju karena ketika nanti di dalam pelaksanaan ternyata banyak hambatan, banyak kendala, insya Allah banyak pihak yang akan membantu kita. Seperti itu. Benar. Kemudian untuk masyarakat yang ada di perbatasan, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, karena keterbatasan kami akan membuka fitur ini secara bertahap. Artinya dari radius mungkin sekitar 4 kilo, kemudian berkembang gitu. Ketika nanti teman-teman bisa melihat di aplikasinya gitu, sudah muncul, berarti memang sudah di area yang kami buka. Tapi kalau nanti di tanggal 15 melihat di aplikasinya belum ada fitur Jasuke, berarti kami belum buka di radius tempat tinggal teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau untuk dengan Puskesmas, kami juga akan berkoordinasi melatih Puskesmas, atau bukan melatih, Puskesmas juga sudah memahami bagaimana melakukan tata laksana terhadap penderita serangan jantung. Tapi kami melakukan kembali penyegaran di minggu depan untuk teman-teman dari Puskesmas, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi ya Dokter Farhan ya, untuk ambulan kan juga pasti masyarakat tahu lah ya, banyak ambulan partai gitu ya. Ambulan-ambulan yang dipergunakan adalah ambulan-ambulan yang sesuai dengan spesifikasi atau standarnya untuk evakuasi penderita jantung. Jadi sebetulnya bukan ambulan yang tidak sesuai dengan standar, tetapi artinya ketika kita merasakan ada nyeri dada, kemudian ada sesak, pada prinsipnya kendaraan apapun boleh dipergunakan. Yang penting segera. Cepat, gitu. Ya, sebenarnya yang penting segera. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian kita tidak jadi berangkat. Kendaraan apapun, mau angkot, mau apapun, kuncinya adalah kecepatan. Kecepatan waktu tadi, benar. Iya. Jadi sebetulnya berapa jam ya?
sebenarnya kalau kita mau bicara yang ideal, sebenarnya kalau bisa memang di bawah 2 jam itu sudah mendapatkan penanganan. Ya, Awal serangan sejak ya. awal serangan itu yang ideal Ya. gitu ya. Tapi ya kembali lagi karena memang kita demografinya bermacam-macam gitu ya dok ya. Yang paling penting adalah segera dibawa Betul. tadi, Betul. karena semakin cepat semakin baik begitu. Betul. Ya, karena time is muscle tadi Betul, sebenarnya. betul. Heeh. Jadi harapannya sih ke depan RSUD itu punya punya divisi jantung yang baik ya dok Amin, ya. amin, Kemudian ya. masyarakat yang memang mengalami serangan Serangan jantung bisa dapat mengakses lah, betul mengakses dengan baik. baik dan cepat ya dok. Ya. Gitu Dokter Farhan. Baik Dokter Sari, ini ada pertanyaan selanjutnya dari audiens ya, dari YouTube. Untuk penyakit jantung, apakah bisa dari keturunan? Lalu bagaimana menurut dokter penyembuhan akupuntur jarum terhadap penyakit jantung? Nah, kalau untuk keturunan memang ada faktor keturunan itu yang tidak bisa diubah, ada memang. Nah, itu perlu diwaspadai terutama pada orang tuanya yang mungkin umurnya masih muda tapi udah kena serangan jantung. Jadi misalnya ada seseorang orang tuanya ya usia muda ya di bawah 50 tahun itu udah kena serangan jantung, itu harus diwaspadai apakah ini dari keturunan apa enggak ini, seperti itu. Tapi memang untuk sampai kemudian dari keturunan, dari faktor keturunan kemudian jadi serangan jantung memang butuh proses. Tetap ada faktor risiko tadi. Ya, tetap ada faktor risiko tadi yang itu tentunya harus dikendalikan gitu. Harus dikendalikan, kan nggak mungkin kemudian memang ada faktor risiko, ada faktor keturunan baru bisa. Biasanya seperti itu. Kalau memang hanya faktor keturunan aja memang ada tapi sangat kecil kemungkinan terjadi serangan jantung gitu. Jadi kalau keturunan bukan tertular ya mungkin diturunkan ya, mungkin ya bukan tertular gitu, diturunkan ya genetiknya. Ada yang diturunkan berupa kolesterol, ada, karena sekarang ada yang namanya familial hiperkolesterolemia. Jadi dia cenderung kolesterolnya tinggi terus. Padahal makannya udah mengandung pola hidup sehat begitu ya, memperbanyak sayur, memperbanyak buah, tapi ada yang kolesterolnya tinggi. Nah, ini memang harus dikendalikan selain dengan menggunakan pola hidup sehat juga menggunakan obat-obatan kalau yang seperti ini. Jadi mencegah agar bagaimana proses tadi pengapuran pembuluh darah itu bisa dihambat, jadi tidak berlangsung. Intinya kan seperti itu sebenarnya. Selama kita bisa mencegah atau menghambat proses terjadinya serangan jantung ya, proses pengapuran pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, maka di situ adalah kunci sebenarnya pencegahan primer. Pencegahan agar tidak terjadi penyakit. Beda kalau sudah memang pasien itu udah kena serangan jantung, pencegahannya sekunder, gimana agar pasien tidak berulang lagi begitu, berulang lagi kena penyakit jantung. Kemudian untuk akupuntur, ya akupuntur itu merupakan suatu metode timur ya, kedokteran timur. Ya, di mana memang ada ilmunya sendiri gitu, ada ilmunya sendiri. Tapi memang kalau secara kedokteran barat ya, karena kita di sini untuk kedokteran Indonesia ini lebih menganut kedokteran barat, memang yang diutamakan sini adalah lebih ke saintifiknya, lebih ke bagaimana kalau memang ada sumbatan itu kita buka gitu. Tentunya ini nantinya bisa kalau memang mau dikombinasikan begitu ya antara metode barat dan metode timur, silahkan aja gitu. Bukan berarti kemudian mesti ada porsinya masing-masing. Begitu, jadi jangan sampai saling menghambat gitu. Yang satu udah gimana kalau ditusuk jarum dulu tapi nggak usah diobatin, malah justru salah. Kalau bisa dua-duanya jalan gitu, karena akan lebih baik gitu. Karena yang satu menggunakan ilmiah tentunya yang sudah diteliti ya, yang satu dengan menggunakan ilmu tersendiri. Akupuntur jarum itu juga akan jauh lebih maksimal mungkin ketika dikombinasikan gitu. Tapi yang satu yang penting tadi adalah penanganannya harus cepat dan jangan sampai menghambat penanganan awal begitu. Tetap kembali lagi terhadap penanganan, tetap harus cepat dulu ya dok ya. Iya, Kalau cepat. nanti akhirnya ingin menggunakan dua metode ya silahkan. Tapi tetap kalau serangan jantung yang diharapkan penanganannya harus secara cepat Ya, dulu ya dok. nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan dokter yang mengampu. Kalau memang ada mungkin alternatif atau apa, dikomunikasikan dulu agar memang dokter yang mengampu bisa memberikan rekomendasi apakah hal ini aman atau enggak. Karena ada beberapa memang alternatif yang memang penanganannya itu seperti misalnya ditusuk jarum atau apa, itu kan memang ada riskan untuk
berdarahan atau apa. Jadi memang harus dikomunikasikan memang lebih lanjut lagi dengan dokter yang menangani agar tidak mungkin apa ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Luar biasa sekali untuk hari ini bicara panjang nih sama dokter Indra sama dokter Sari. Untuk para penonton, jangan lupa pada download ya aplikasi, namanya aplikasi Palma. Observasi online dulu. Lalu kalau misalkan mau tanya-tanya bisa nanti hubungi kita, balik lagi ke RSUD Kota Bogor ya. Nanti tanya-tanya ke kontak center RSUD Kota Bogor bagaimana cara menggunakan aplikasi Palma. Minggu depan juga kan ada pengajaran terhadap puskesmas ya. Nanti kita sosialisasi juga ke puskesmas supaya puskesmas juga tahu nih aplikasi Palma itu apa, cara menggunakannya bagaimana gitu ya. Tidak terasa loh dok, sudah 1 jam kita bersama loh dok. Terima kasih pada dokter Indra, pada dokter Terima Sari. kasih. Mudah-mudahan pojok edukasi ini selalu bermanfaat untuk warga Bogor ya. Amin, amin. Baik, untuk para penonton, jangan lupa subscribe,